Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Abdus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh barokah. Mudah-mudahan bentuk kesyukuran kita ini betul-betul kita wujudkan dalam konteks meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada episode kuliah subuh di hari Jumat ini kita akan membahas tentang berakhlak dengan Al-Quran. Kalau kita bicara mengenai akhlak, sesungguhnya secara umum dimensi akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana akhlak kita itu terhadap Al-Khaliq, yaitu terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana kita berakhlak terhadap makhluk, yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di poin yang kedua, yaitu berakhlak terhadap makhluk, maka yang paling utama tidak lain adalah makhluk yang paling paripurna, yang paling sempurna, bagaimana akhlak kita terhadap Hadratur Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, bagaimana akhlak kita terhadap sesama makhluk, sesama manusia, lalu dengan makhluk lain selain manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar yang ada di lingkungan kita. Di dalam kajian tasawuf ini, buah dari tasawuf itu sesungguhnya adalah tasawuf yang akhlaki, yang mana pancarannya itu betul-betul muncul dalam implementasi akhlak kita, baik akhlak terhadap Allah Al-Khaliq ataupun akhlak terhadap makhluk. Makanya kalau kita lihat di dalam kajian tasawuf, bagaimana memiliki akhlak yang baik, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah yang disebut dengan takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu adalah berusaha menghilangkan sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sifat-sifat itu kita berusaha untuk menghilangkannya, itu namanya takhalli. Lalu fase berikutnya yaitu yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu adalah berhias. Jadi setelah sifat-sifat buruk itu dihilangkan, terus berusaha, maka kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat termasuk sifat dalam asma beliau, sifatul af'al, yang terhidang di dalam al-asma'ul husna. Ada sifat Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lalu kita hiasi diri kita dengan sifat itu. Maka itulah namanya tahalli. Barulah yang ketiga, ketika seseorang sudah melakukan takhalli dan tahalli, maka insya Allah fase berikutnya yang muncul adalah tajalli, yaitu di situ ada penampakan yang zahir terkait dengan sifat atau implementasi dari sifat-sifat baik tadi itu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian, bagaimana cara kita untuk berakhlak dengan Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya itu adalah akhlak yang Qurani. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah suatu ketika beliau ditanya bagaimana perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawab Sayyidah Aisyah itu jawabannya singkat tapi padat. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran.
Ya, yang menarik, hadis ini yang meriwayatkan atau yang mengkisahkan itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Jadi kalau Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pasangan hidup seseorang itu yang paling tahu termasuk kekurangan pasangannya. Nah, ini Sayyidah Aisyah yang mengakui, yang memberikan statement bahwa akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ini luar biasa. Betapa banyak di luar sana orang yang di luar rumah dianggap sangat hebat, tapi begitu di dalam rumah kata pasangannya, Allah, yang sampean sampaikan itu kok tidak sesuai dengan perilaku. Loh, ini karena pasangan itu yang tahu kekurangan pasangannya. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Lalu apa saja kalau kita lihat, kita gali lebih lanjut? Maka yang pertama, kita bisa mengambil di antaranya ketika Al-Quran menceritakan bagaimana sifat-sifat penduduk surga. Orang kalau di surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga itu tidak didengarkan kata-kata yang lagwan, yang sia-sia, dan juga tidak ada kata-kata dusta. Maka kalau kita berakhlak mengunduh dari Al-Quran, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita ini? Tidak ada sesuatu yang bersifat dusta, tidak ada kebohongan, baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Maka dari itu, kalau kita lihat di akhir surah Al-Ahzab, di rangkaian akhir ayat surah Al-Ahzab itu, tepatnya di surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena kalau orang sudah terbiasa ngomong benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki perilaku panjenengan, perilaku kita semua. Jadi ternyata perilaku itu sangat terkait dengan kebiasaan ucapan seseorang. Makanya kita sering mendengar ada ungkapan bijak itu yang mengatakan begini, hati-hati dengan ucapan Anda, karena ucapan Anda itu kalau terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter dan itu menjadi identitas diri seseorang, maka itulah yang akan mengantar seseorang itu pada akhir hayatnya seperti apa. Maka dari itu, pertama, kalau kita berakhlak dengan Al-Quran, yaitu bagaimana waqulu qawlan sadida. Kalau sudah yuslih lakum a'malakum, maka berikutnya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka dari itu, bagaimana untuk menciptakan agar kita terbiasa ngomong yang benar, terbiasa ngomong yang baik. Bahkan kalau kita gali lebih lanjut, di Al-Quran itu banyak sekali perintah terkait dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina, ya, qaulan ma'rufa. Jadi ucapan-ucapan yang ma'ruf, bukan ngomong yang asal ngomong yang kemudian apalagi berisi naudzubillah hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Tidak lain adalah bagaimana kita mencari komunitas yang baik. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan kalian ini hendaknya selalu bersama dalam komunitas orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini penting sekali, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, sebelum saya akhiri kultum pada subuh kali ini, Allah menggambarkan sifat-sifat bagi hambanya yang oleh Allah dilabeli dengan ibadur rahman. Apa ibadur rahman? Ibad itu jamak dari abad, yaitu hamba-hamba. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang maha pengasih, yang kasihnya itu tanpa batas, tidak memandang apapun dan siapapun. Itulah Ar-Rahman. Allah menjelaskan dalam surah Al-Furqan dimulai dari ayat 63. Allah berfirman,
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Rangkaian di ayat ini cukup panjang tentang sifat-sifat ibadur rahman. Tapi dalam episode kali ini kita akan mencoba beberapa sifat dari dua ayat ini. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang disifati dengan ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi, yamshuna 'alal ardi, itu haunan. Haunan itu apa? Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab beliau yang beliau tulis yang judulnya adalah Awsaf Ibadir Rahman, yaitu sifat-sifat Ibadir Rahman. Itu belum menjelaskan haunan itu apa. Haunan itu adalah memiliki rendah hati, sehingga dari kerendah hatian itu terpancar dalam perilakunya, termasuk ketika dia berjalan. Jadi jalannya itu bukan kayak orang lemes, tapi bukan juga kayak orang sombong. Ya. Jadi ketemu orang ya nyapa, haunan. Jadi itu berdasarkan berangkat dari rendah hati seseorang itu. Jadi bukan berjalan seperti dalam kesombongan. Makanya dalam surah Luqman kan diingatkan, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan maraha, itu perasaan angkuh, perasaan paling hebat dan seterusnya. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, ini dalam surah Al-Isra. Al-Isra juga menyatakan itu. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melubangi bumi ini, menembus ini, dan juga tidak mampu untuk menaiki, melewati gunung. Manusia tidak akan mampu itu, untuk melewati itu. Makanya pesannya wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Lalu kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-jahilun di situ. Jadi kalau dia ini diolok-olok atau diomongin sama orang-orang al-jahilun orang yang tidak tahu. Kita ini melakukan kebaikan, diolok-olok orang, karena orang itu tidak tahu bahwa kebaikan itu justru adalah ladang kita untuk akhirat kita. Maka kita tidak marah, tetapi kita mengatakan qalu salama. Nah ini kan berat. Salama itu maksudnya apa? Tetap menebar kedamaian, bukan kita membalas permusuhan itu. Itulah akhlak-akhlak ibadur rahman. Jadi yang pertama tadi itu terpancar dari diri seseorang karena kerendahan hati seseorang. Lalu yang kedua, ketika ada respons dari luar, respon orang tidak senang dengan kita dan seterusnya, maka tetap qalu salama. Lalu yang ketiga, sifat ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, yaitu orang-orang yang kalau melewatkan malam, menginap, yaitu malam hari lewat malam, apa yang mereka lakukan? Li rabbihim sujjatan wa qiyama, yaitu mereka senantiasa sujud dan melakukan qiyamul lail kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang pertama, yang kedua tadi ini terkait dengan pancaran akhlak terhadap makhluk. Kalau walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, ini adalah akhlak seorang hamba terhadap Sang Khaliq, yaitu pencipta. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengambil hikmah dari apa yang terhidang di dalam ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga ayat-ayat kauniyah yang terhampar di hadapan kita ini, sehingga kita semakin hari bisa memetik pelajaran dan menjadi pribadi yang semakin baik. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai langkah kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.